Yo, herek PP kabare aku nang kene apik tenan. Jadi gimana udah beberapa hari kita nerapin social distancing, gimana udah mulai bosan? Di sini aku akan ngasih beberapa review tentang layanan video atau film yang berbasis streaming. Langsung aja reviewnya. Pertama itu ada Netflix. Siapa yang di sini nggak ngerti Netflix? Jadi salah satu perusahaan streaming terbesar di dunia dengan jumlah pelanggan mereka tuh yang udah gede banget. Pangsa pasar mereka menurutku yang terbesar di dunia ini. Dan di Indonesia mereka itu udah sangat-sangat berkembang sih. Dan bahkan mereka juga memproduksi film atau series original Netflix yang pemainnya itu ada dari aktor Indonesia. Jadi ya gak usah ditanya lagi, perkembangan Netflix Indonesia itu udah keren banget. Dan menurutku kenapa Netflix ini itu bagus? Karena pertama itu harganya. Harganya untuk kantong orang Indonesia sebenarnya relatif ya, subjektif ya. Tapi menurutku dengan harga 169.000 di mana itu adalah paketan termahal Netflix, kita udah bisa menikmati konten-konten Netflix dalam resolusi 4K. Itu menurutku udah bagus banget sih. Bahkan resolusi Full HD itu udah keren banget, apalagi nonton dengan resolusi 4K. Apalagi di TV yang support 4K. Mata kita tuh bener-bener dimanjain banget sih sama gambar dari konten Netflix yang berkualitas. Dan menurutku dengan harga yang segitu kita ya bener-bener bayangin dalam sebulan kita bisa ngakses library Netflix yang emang lengkap banget. Tapi memang ada satu kekurangan sih, tapi ini juga jadi kelebihan dari Netflix. Kalau misalnya kalian nyari film-film yang pernah tayang di bioskop, itu kayaknya kalian bakal kesusahan sih di Netflix. Karena Netflix ini lagi gencar-gencar banget memproduksi konten original dan juga eksklusif untuk mereka sendiri yang nggak tayang dimanapun, cuman tayang di Netflix. Tapi kelebihan Netflix yang selanjutnya, konten original mereka itu berkualitas banget. Banyak kok film dan juga series Netflix yang udah diakui dunia internasional. Bahkan kayak Marriage Story, The Irishman, itu bahkan dapat beberapa nominasi di Piala Oscar tahun 2020. Itu kayaknya udah cukup deh jadi bukti kalau misalnya Netflix bisa bersaing dengan production house yang lain macam kayak Warner Bros atau kayak Fox atau Disney, terus kayak Universal. Nah kemudian yang ketiga yang aku suka dari Netflix adalah experience kita nonton itu keren banget. Mulai dari desain aplikasi, mulai dari AI atau artificial intelligence-nya Netflix itu juga udah membantu banget. Kita tuh kayak dikasih rekomendasi film ataupun series yang sesuai sama selera kita gitu loh. Jadi mereka tuh secara otomatis mempelajari pengguna-pengguna. Nah kemudian yang aku suka adalah itu bener-bener kayak nggak ada jeda gitu loh, perpindahan antara platform. Katakanlah aku baru rebahan, baru nonton Netflix, aduh kok kayaknya pengen nonton di TV ya, layarnya lebih gede. Ya waktu aku pindah ke TV itu bener-bener nggak, tanpa jeda gitu loh. Film yang baru kita tonton di handphone itu tinggal diklik aja di TV, jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari. Jadi menurutku antara platform itu bener-bener terkonek dengan baik. Good job Netflix. Oke, selanjutnya mungkin di Indonesia nggak terlalu familiar ya. Tapi selanjutnya adalah Amazon Prime Video. Di luar sana Netflix dan Amazon Prime Video ini benar-benar jadi kompetitor yang ketat banget sih. Karena pangsa pasarnya itu mirip-mirip gitu loh. Jadi di luar sana gede banget, tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak banyak ya. Atau mungkin cuma perasaanku ya. Tapi intinya Prime Video pun juga bisa jadi alternatif. Ada sebenarnya satu kekurangan Netflix yang aku tadi lupa sebut, yaitu opsi pembayarannya masih terbatas banget, masih terbatas di kartu kredit. Dan itu menurutku ya untuk orang Indonesia nggak familiar dengan kartu kredit, terutama anak-anak muda kayak aku ataupun beberapa orang yang emang nggak punya kartu kredit, itu bakal jadi penghambat banget sih. Dan kalau misalnya Prime Video ini, opsi pembayarannya jauh lebih banyak daripada Netflix. Kita bisa beli atau langganan Prime Video pakai pulsa Tri. Ayo, siapa yang di sini pakai provider Tri dan suka ngecengin alias kayak ngejek-ngejek, oh itu kan providernya Sobat Miss Queen ya. Bayangkan, provider yang kalian ejek Sobat Miss Queen itu bisa buat langganan Prime Video. Ini menurutku enak banget sih. Coba kalau misalnya Netflix itu bisa bayar pakai pulsa atau bisa bayar pakai OVO atau GoPay, kayaknya pangsa pasar Netflix di Indonesia tuh bakal meroket tajam sih. Tapi ada alternatifnya ya, Prime Video ini. Nah Prime Video ini menurutku ada kelebihan yang gak dimiliki sama Netflix. Entah kenapa seriesnya itu terkesan lebih serius, lebih dark.
Jadi kalau misalnya aku ibaratkan Netflix itu kayak Marvel, Prime Video itu kayak DC ya. Ya itu menurutku ya, berdasarkan pengamatanku ya. Tapi emang ada beberapa yang komedi juga sih di Prime Video. Nah, kalau ada kelemahan dari Prime Video yaitu desain dari aplikasi mereka itu nggak sebagus Netflix. Kayak experience-nya itu nggak sesmooth Netflix. Dan juga perpindahan antar HP dan juga TV dan laptop itu nggak sesmooth Netflix, tapi bisa kok cross platform, itu bisa. Jumlah film yang pernah tayang di bioskop atau film-film box office di Prime Video itu jumlahnya sedikit lebih banyak ketimbang Netflix, tapi bukan berarti Prime Video ini nggak memproduksi konten original mereka. Konten original mereka tuh pun juga banyak dan film-filmnya itu juga banyak, tapi emang nggak sebanyak Netflix dan mungkin ya popularitasnya nggak setinggi Netflix. Tapi di sini aku ada satu series original Prime Video yang aku suka banget dan bener-bener aku rekom buat kalian tonton. Namanya atau judulnya adalah The Man in the High Castle. Itu keren banget sih, kalian bisa coba nonton. Nah, kemudian kalau misalnya dari harga, ada harga yang murah banget. Ini mungkin waktu aku beli itu masih promo ya. Di Tri kalian tuh bisa beli dengan harga 58.000. Kalian udah bisa langganan Prime Video 1 bulan. Ditambah lagi kalian tuh bisa dapetin kuota Tri khusus untuk nonton Prime Video sebanyak 1 giga. Oke, yang terakhir ada layanan HBO Go. Siapa yang di sini nggak pernah dengar HBO? Terutama bagi kalian emang berlangganan TV kabel atau TV yang berbayar. HBO, Home Box Office, kayak namanya. Di layanan ini kalian tuh bakal nemuin banyak banget film-film box office atau film-film yang pernah tayang di bioskop. Tapi bukan berarti HBO Go ini nggak punya beberapa original series ya. Di sini aku suka banget sama contohnya kayak Game of Thrones. Kemudian ada yang aku suka itu Chernobyl. Itu keren banget sih kalau Chernobyl. Harus kalian tonton. Nah, kelebihan dari HBO Go ini yang pertama adalah opsi pembayarannya juga lebih banyak daripada Netflix. Bisa dibayar pakai pulsa Telkomsel. Ya, jadi kalau Prime Video itu kerjasama dengan Tri, kalau HBO Go kerjasama sama Telkomsel. Nah, sebenarnya ada satu opsi lagi pembayaran kalau misalnya kalian tuh pengen nonton HBO Go, yaitu adalah kalian itu tinggal langganan HBO di TV kabel kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah langganan HBO di TV kabel kalian itu tinggal masukin nomor pelanggan di aplikasi HBO Go yang ada di handphone dan sudah, kalian nggak usah bayar biaya langganan atau biaya tambahan. Nah, tapi menurutku kelemahan dan menurutku ini kayak kelemahan terbesarnya HBO Go, desain dari aplikasinya nggak sebagus Netflix dan bahkan nggak sebagus Prime Video. Karena ya entah kenapa kayak nggak terlalu rapi gitu loh, tapi masih nyaman untuk dipakai sih. Nah, sayangnya kalau HBO Go di handphone itu cuman bisa di HP. Kita nggak bisa nonton di TV atau nggak bisa nonton di laptop. Aku nggak ngerti ya, correct me if I'm wrong. Karena selama aku nyoba HBO Go, aku nggak bisa nyetel di TV, nggak bisa nyetel di laptop sih. Ya silakan komen di bawah kalau ternyata bisa. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari HBO Go ini, dari handphone ini, kita tuh udah bisa nonton HBO yang lagi tayang di TV kabel. Jadi kita tuh kayak nggak usah buka TV kabel kita, tinggal buka HBO Go dari HP, udah bisa nonton HBO Hits, HBO Family, terus apa lagi ya, pokoknya jajaran channel punyanya HBO. Mohon maaf kalau misalnya ada salah info. Dan silakan like video ini kalau emang suka. Jangan lupa juga untuk komen atau kalian mau tanya-tanya atau mau diskusi, silakan. Dan subscribe channel ini kalau misalnya kalian itu berkenan. Thank you udah nonton dan tetap hati-hati buat teman-teman. Ya stay di rumah dulu dan kalau misalnya mau keluar jaga diri kalian. Terima kasih dan Tuhan berkati.